Seperti Daud yang rindu akan Tuhan, saudara, setiap pagi dia memperbaiki mesbah doanya dan berdoa kepada Tuhan. Kita pun demikian. Marilah kita pagi hari ini mempersiapkan hati kita. Kita bangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang sudah bangun pagi hari ini, marilah kita bergabung bersama-sama dengan kami untuk boleh kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, dan rahmat-Nya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari saudaraku, kita mulai doa kita katakan kepada Tuhan. Kasih Tuhan kekal selamanya. Kasih Tuhan kekal senantiasa. Haleluya. Kasih Tuhan kekal senantiasa. Kemurahan-Nya kekal selamanya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan kekal senantiasa. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita katakan sekali lagi, kasih Tuhan, kasih Tuhan kekal senantiasa. Kemurahan-Nya kekal, kemurahan-Nya kekal selamanya. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terimalah berkat Tuhan, saudara. Terimalah kasih-Nya di pagi hari ini. Selalu baru setiap pagi. Berkat Tuhan hari ini baru bagi kita. Terimalah saudara, nikmati dan rasakanlah kasih-Nya dengan iman, dan terimalah berkat Allah itu mengalir bagi kita pagi ini untuk sepanjang hari ini. Katakan kepadanya, kasih Tuhan kekal senantiasa. Kasih Tuhan kekal senantiasa. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya,
besar setiamu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kuasa dan mujizat-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Oh, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana saat ini semula karena anugerah dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami memuji nama-Mu. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, besarlah anugerah-Mu bagi kami. Kami hendak memuji dan menyembah-Mu. Kami hendak bermazmur bagi-Mu Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu. Syukur buat pertolongan-Mu. Yesus, ajaib Engkau bagi kami. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak terhingga kuasa-Mu bagi kami. Jiwa kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Hirna namaya sanarana kayaste. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kita saudara, untuk lebih dalam menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasanya. Di dalam hadiratnya ada kelegaan, kelepasan. Di dalam hadiratnya ada mujizat. Marilah kita menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi saudara. Terus kita tingkatkan pengertian kita di dalam Tuhan. Tingkatkan kemajuan kita di dalam Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan, meninggikan Dia saudara. Lagi kita katakan ya saudara, satu hal yang kurindukan. Nah itulah juga yang dirindukan oleh Paulus, mengenal Tuhan dan bersatu dengan kebangkitannya, bersatu dengan penderitaannya di dalam Kristus Yesus saudara. Itulah juga yang kita rindukan pagi hari ini. Mengenal Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya, supaya kita sama dengan kebangkitannya, supaya kita sama bersama dengan Dia nanti kelak sampai ke surga. Bahkan hari-hari kita pun disertainya, karena kita selalu rindu ada bersama dengan Dia. Mari kita nyanyikan penyembahan ini sekali lagi saudara. Dan ini adalah merupakan doa kita kepada Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada
di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku melayanimu, ku melayanimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mengasihi-Mu, melayani-Mu, mengenal Engkau, dan bersatu dengan penderitaan-Mu ya Tuhan, di mana kami menjadi serupa dengan penderitaan-Mu, dan kami juga akan beroleh kebangkitan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan terus mengalir limpah bagi kami. Sukacita yang daripada Allah Roh Kudus membangkitkan semangat kami, pikiran kami terang, hati kami terbuka kepada Tuhan. Firman-Mu dijadikan bagi kami pada saat pagi hari ini. Kami bisa sama seperti apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk dapat kami kerjakan, itu bisa ya Tuhan. Kerinduan hati Tuhan untuk kami semakin Tuhan bawa kepada kemuliaan, kepada pengenalan akan Tuhan, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini penuhilah bejana kami dengan air sungai-Mu ya Tuhan. Limpahkanlah urapan dan kuasa-Mu bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir dan limpah bagi setiap hamba-hamba-Mu yang datang berdoa di pagi hari ini. Setiap orang yang merendahkan diri datang kepada Tuhan, dan setiap orang yang bertekun akan mendapat upah, akan mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Pengenalan kami akan semakin bertambah-tambah dengan Engkau, kecintaan kami semakin bertambah dalam dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi hari ini. Roh Allah bekerja atas kami, kuasa Tuhan mengalir atas kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, selamat pagi bagi kita semuanya, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Adakah saudara mengasihi Tuhan? Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Saya mengasihi Engkau ya Tuhan. Saya cinta kepadamu ya Tuhan. Saya rindu haus akan Engkau ya Tuhan. Katakan kepada Tuhan saudara. Dan adakah saudara merasakan dicintai oleh Yesus? Yang dicintai Tuhan Yesus, katakan terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu. Haleluya. Ya, karena ada pujian kita berkata, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, yang terbaik, yang terindah dalam hidupku. Jadi kita dicintai Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangannya kepada Tuhan, katakan saya ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara, yang akan memberkati kita di pagi hari ini. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke 15 sampai 21. Ya, sungguh sangat banyak berkat Allah yang kita dapatkan dari kitab Filipi ini ya saudara. Untuk ini kita sudah 4 kali saudara dalam Filipi ini, Filipi pasal 3. Sebenarnya
Ya, ayat sampai ayat 16 dulu pada pagi hari ini maksud saya. Tapi udah kita selesaikan aja saudara, supaya kita besok masuk kepada Filipi pasal 4. Ya, Tuhan memberkati kita saudara. Yang diberkati tiap-tiap pagi, katakan lagi, saya ya Tuhan diberkati setiap pagi. Haleluya ya. Dan pagi hari ini pun kita akan diberkati lagi saudara, dengan persekutuan kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah yang memberkati saudara dan memberkati saya pagi hari ini. Mari kita akan baca saudara Filipi pasal 3 ayat 15 sampai 21. Ya, kita buka hati kita saudara, terima dengan kerinduan dan terima dengan sukacita. Haleluya. Saudara membaca di rumah, baca dengan bersuara supaya telinga kita dengar. Dan setiap orang yang mendengar, saudara, mendengarkan firman yang diurapi Kristus, mendapat iman, mendapat peneguhan, mendapat berkat. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan saudara, imanlah yang mengalahkan dunia. Imanlah yang memenangkan saudara yang kasih. Ya, dunia ini dengan iman kita akan hadapi musuh, dengan iman kita akan kalahkan musuh saudara, dengan iman kita akan terima berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah kita. Dengan iman penyertaan Tuhan itu limpah bagi kita. Buka Alkitab kita saudara, kita membacanya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap-kali katakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib. Mereka berpikiran, mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dalam dirinya. Nah, puji Tuhan saudara. Hebat saudara, firman Tuhan selalu memberkati kita. Dan pernyataan-pernyataan yang kita terima tiap-tiap pagi lewat firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Ya, berbahagialah kita yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan berbahagialah kita yang dibangunkan Tuhan Yesus tiap-tiap pagi. Dan diberi dorongan semangat untuk kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mengubahkan kita, hadirat Tuhan membebaskan kita. Ada berkat yang sangat luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya kemarin kita baca firman Tuhan, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Banyak keinginan-keinginan manusia dalam dunia ini saudara. Ingin terkenal, ingin diberkati, ingin dipuji, ingin punya harta yang banyak, yang melimpah. Tetapi Paulus saudara, yang diinginkannya, yang kuinginkan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan saudaraku yang kekasih, bersatu dengan penderitaannya, di mana aku menjadi sama dengan penderitaan Kristus, supaya aku beroleh kebangkitan bersama dengan Kristus. Jadi kepada kita dikaruniakan saudara, bukan hanya keselamatan, bukan hanya berkat, bukan hanya kesembuhan, tapi kepada kita juga dikaruniakan penderitaan. Menderita oleh karena nama Yesus, menderita karena memberitakan Injil Tuhan. Kadang-kadang ada yang menolak kita saudara, ada yang menghina, ada yang merendahkan, bahkan ada yang menganiaya. Saudara, ada yang menghambat, ada yang sengaja untuk menghambat. Baru-baru ini yang kita dengar, yang sedang viral di televisi kemarin itu saudaraku yang kekasih. Bagaimana penolakan pemberitaan Injil, bagaimana penolakan untuk pendirian gereja saudara, ya telah dilakukan saudara, itu dekat-dekat dengan daerah saya di mana saya tinggal saudara. Tapi kita percaya saudara, ya, firman Tuhan itu akan tetap hidup dan berkuasa saudara. Saatnya tiba nanti Allah bekerja dengan luar biasa saudara. Bahwasanya ada kebebasan, ada keselamatan, ada mujizat. Saudaraku yang kasih, sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani,
bahkan juga tuh saudaraku yang kasih untuk semua orang. Jadi inilah yang kita rindukan untuk mengenal Tuhan, untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Nah, saudaraku, bacaan kita pagi hari ini dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, saya katakan kemarin belum ada manusia yang sempurna, tetapi kita terus menuju kesempurnaan itu. Saudara, belum ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita terus menuju kesempurnaan itu. Jadi saudara, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, berada di dalam garis kesempurnaan itu, tapi belum kita sempurna. Firman Tuhan berkata di sini, baiklah kita yang sempurna berpikir demikian, berpikir sesuai dengan firman Allah ini. Dan jika ada lain dalam pikiranmu tentang salah satu hal itu yang akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita dan tinggal dalam hati kita. Fungsi Roh Kudus adalah menyadarkan, menginsafkan kita akan dosa. Jadi kalau ada kita berdosa, pertama, mari kita latih diri kita untuk selalu sensitif untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan mematuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan segera menyadarkan kita. Roh Kudus akan segera berbicara kepada kita, mengingatkan kita, saudara, ya, bahkan menginsafkan kita akan dosa. Begitu kita melakukan sesuatu tidak berkenan di hati Tuhan, Roh Allah bekerja dalam hati kita, dan dengarlah itu, patuhilah itu, sehingga kita berbalik kembali, saudara, mengikuti jalan-jalannya Tuhan, ya, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai dan kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi pengertian kita dalam Tuhan, jangan pernah kita merasa sudah cukup akan pengenalan kita. Saya sudah tahu, saya sudah ngerti kok, pokoknya saya ke sorga. Jangan, saudara. Tiap-tiap hari rindukanlah pengertian kita semakin bertambah-tambah. Pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Paulus setelah 20 tahun melayani Tuhan, saudara, baru dia mencatatkan ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Apakah Paulus itu belum mengenal Tuhan selama ini, saudara? Sudah Paulus itu mengenal dia. Tapi pengenalan kita itu akan ditambah-tambahkan banyak hal lagi, saudara. Makin kita gali firman Tuhan itu, makin kita mengerti. Makin kita baca firman Tuhan itu, makin ada pengertian-pengertian yang baru. Hikmat Tuhan semakin nyata, hikmat Tuhan semakin limpah, saudara yang kekasih. Ya, kita dapatkan berkatnya luar biasa. Bahkan ayat firman Tuhan ini besok kita baca lagi, tahun depan kita baca lagi, tidak pernah sama, saudara. Makanya tadi nyanyian kita berkata, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Firman Tuhan ini berkali-kali kita baca, saudara. Semakin sering, semakin lama kita baca firman Tuhan ini, semakin dapat intinya, semakin luar biasa. Kenapa, saudara? Karena penulis firman ini hidup. Firman ini diilhamkan oleh Allah. Jadi saudara, tidak ada bosan-bosannya, tidak ada berhentinya, tidak ada pensiunnya di dalam Tuhan. Baiklah kita tingkatkan. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan merasa sudah hebat. Udah 50 tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan, sudah banyak mendirikan gereja, sudah banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sampai menutup mata nanti kita, saudara, tidak merasa puas. Berbahagialah orang yang selalu haus dan rindu akan firman Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Biarlah tiap-tiap pagi kita terus merasakan kehausan, kelaparan akan firman Tuhan, sehingga kita baca lagi, kemudian tingkatkan, ya, tingkatkan pengenalan kita, tingkatkan kemajuan kita, makin maju. Tetapi baiklah tingkat pengertian kita, ya, tingkat pengertian kita, ya, yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya menurut jalan yang telah kita tempuh, saudara, pengajaran-pengajaran pengenalan kita akan Tuhan selama ini, saudara, jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Teruslah, saudara, jangan menjadi sesat, tapi terus menurut ajaran, terus ikuti jalan-jalan Tuhan, saudara. Firman Allah yang telah disampaikan kepada kita, terus ikuti dan tingkatkan, lanjutkan, saudara. Ibarat membangun sebuah rumah, saudara, dari pondasi itu
dari dasar itu yang telah didirikan oleh Paulus, oleh Kristus, saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu, saudara. Teruslah itu ditingkatkan, dilanjutkan lagi. Bata demi bata itu, saudara, dinaikkan lagi, terus dinaikkan lagi, terus dinaikkan lagi. Sehingga semakin tinggi, semakin mulia, semakin megah, semakin sempurna. Demikianlah pengertian kita di dalam Tuhan. Hendaknya semakin dilanjutkan, ditingkatkan, saudara. Nah, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang, sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sebaiknya seharusnya seperti inilah hidup kita, saudara. Seperti apa, saudara? Seperti Paulus. Paulus berkata, saudara, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Teladan dalam apa, saudara? Dalam pengiringannya akan Kristus. Bagaimana dia mengutamakan Kristus, bagaimana dia menghidupi firman Allah, bagaimana dia memberitakan firman Tuhan, dan menghidupi firman Allah yang diberitakan itu. Hidup sebagai hamba Tuhan, berintegritas, saudaraku yang kekasih, melakukan apa yang diucapkan. Nah, saudara, memang seperti yang di atas tadi, belum sempurna, tapi kehidupan itu, saudara. Ada orang anak-anak yang kita lihat sekolah, saudara. Di sekolah, dia belajar sungguh-sungguh, tekun. Mungkin dia, kalau di peringkat sekolah, saudara, mungkin dia dari 50 anak, mungkin dia peringkatnya peringkat yang ke-7, ke-8, bahkan ke-12. Tapi kita lihat dia, saudara, berangkat sekolah, berangkat dengan sungguh-sungguh, ya, rapi, teratur, tertib, pulang dari sekolah juga tertib, istirahatnya, membaca buku, daya tangkapnya mungkin nggak langsung juara 1. Dari 50 orang bahkan mungkin dia ke peringkat 25. Tapi kita lihat dia sungguh-sungguh, benar-benar dia sekolah, benar-benar dia belajar. Saudara, kita juga demikian, saudara. Belum kita juara 1. Nah, memang kalau bisa, saudara, ayo semuanya kita di dalam Tuhan, kita diwajibkan berlomba. Ada perlombaan yang diwajibkan. Dan di dalam Tuhan, semuanya kita bisa menjadi pemenang. Kalau dalam dunia ini, olahragawan atau apapun pertandingan-pertandingan dalam dunia ini, hanya satu pemenang, paling banyak 3, juara 1, 2, 3. Tapi yang sering hanya juara 1. Tapi di dalam Tuhan, semua kita bisa menjadi pemenang. Bagaimana kita menjadi pemenang? Ikuti saja, saudara. Ikuti saja syarat-syarat, peraturan-peraturannya. Ikuti aja tata tertib aturannya. Ikuti saja jalan-jalan Tuhan. Ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, kita bisa menjadi pemenang. Nah, saudara, ikutilah teladanku, kata Paulus. Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita merendahkan hati? Bagaimana kita bertutur kata? Bagaimana kita menanggapi orang, saudara? Ikutilah teladanku, cara hidupku. Nah, jadi bukan hanya mulut di mulut, bukan hanya perkataan di mulut manis. Bagaimana tindakan kita, bagaimana perbuatan kita. Bukan hanya di gereja melayani bagus, tapi bagaimana ketika di rumah, bagaimana ketika berhadapan dengan orang-orang lain, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana ketika diperhadapkan tawaran-tawaran. Saudaraku yang kekasih, Paulus berkata, ikutilah teladanku. Bagaimana ketika penjara ada. Ini, kitab Filipi ini dituliskan oleh Paulus ketika dia ada di penjara. Besok kita akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, dikatakan oleh Paulus. Di mana itu disampaikan, saudara? Di mana itu diucapkannya? Di penjara, dalam tekanan, dalam kurungan. Jadi pantaslah kita, saudara, mengikuti teladan Paulus itu. Bukan saja teladan Paulus, saudara, tapi kita pun hendaklah kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, memang tidak mudah, tetapi bisa karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan kita, saudara. Ya.
Ayat berikutnya dikatakan, karena seperti yang telah kerap kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus itu menangis, dia adalah pria sejati. Dia adalah laki-laki, saudara. Tapi dia menangis. Biasanya laki-laki itu sulit untuk menangis. Tapi Paulus itu, saudara, dia menangis. Kenapa? Dia merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Nah, hendaklah kamu menaruh perasaan yang sama dengan Kristus, dikatakan, saudara. Jadi perasaan Paulus itu sama dengan perasaan Kristus. Bagaimana dengan Yesus? Pernahkah Yesus menangis? Oh, Yesus pernah menangis melihat Yerusalem itu. Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, lama aku hendak mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam hendak mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Namun engkau tidak mau. Yesus menangis pada waktu itu, saudara. Melihat kekerasan hati orang Yerusalem itu, orang-orang Israel itu, saudara. Nah, Tuhan hendak memberkati mereka, mengumpulkan mereka, tapi tidak mau. Paulus juga seperti itu, saudara. Seperti yang kamu tahu, kerap kali aku menangis. Ya, kerap kali aku mengatakannya kepadamu dengan menangis. Banyak orang yang hidupnya seteru salib. Seteru salib, saudaraku. Apa itu artinya seteru salib? Ini diartikan sebagai orang-orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya berbalik. Hidupnya jauh. Hidupnya, saudara, berseberangan dengan firman Tuhan. Tapi mengaku orang percaya. Bahkan mengaku hamba Tuhan. Mengaku pelayan Tuhan. Tapi hidupnya, saudaraku yang kekasih, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ada memberitakan Injil dengan cara hidup yang tidak susila, bahkan ajaran palsu. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang memutarbalikkan fakta, yang mencari, yang memberitakan Injil, tetapi untuk mencari kebutuhan perutnya, untuk mencari makan minumnya, untuk mencari ketenarannya, saudara. Maka Paulus berkata, kerap kali aku mengatakannya sambil menangis. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, satu kunci kebesaran Paulus itu, saudaraku yang kekasih, ya, yaitu dia memiliki hati yang resah. Dia punya perasaan, ya, dia memiliki hati yang resah, saudara, ya, ketika orang-orang, saudara, memutarbalikkan Injil Tuhan itu, saudara. Ketika orang-orang berada, ya, di dalam pelayanan tapi memutarbalikkan, ya, makna Injil itu, mulai dia ambil kemuliaan bagi dirinya, tidak lagi memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, memuji dirinya, memuji gerejanya, meninggikan dirinya, mengambil pujian itu, saudara. Ya, jangan ada seperti itu di antara kita, saudara. Tetaplah berikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Tetaplah kita rendah hati, saudara. Ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tubuh mereka ialah Tuhan mereka, ialah perut mereka. Ya, untuk uang. Gara-gara uang, ya, dijual imannya, saudara. Bohong, menipu, segala macam dilakukan hanya untuk uang, saudara. Makanya dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Apa itu perut mereka, saudara? Uanglah itu, saudara. Supaya dia banyak makan, saudara. Dia ambil, dia kumpulkan uang, saudara. Mengabaikan Tuhan dan memperhatikan perutnya, saudara. Ya, kebutuhannya, saudara. Ya, itulah dia yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Itu sungguh sangat berbahaya. Dan ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Marilah kita tujukan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, saudara. Ya, ayat yang ke-20, karena kewargaan kita ialah dalam sorga, dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sekarang kewargaan negara kita, memang kita adalah warga negara Indonesia, tetapi kita telah dipindahkan dari dunia, dari kebinasaan kepada kehidupan. Kewargaan kita pada saat ini adalah warga kerajaan sorga. Nama kita sudah terdaftar di sorga. Dalam Lukas 10 ayat 20, saudara,
Ya, janganlah kamu bersukacita karena setan-setan itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi saudara dan saya adalah warga sorga, saudara, dan ke sorgalah kita akan pergi. Dan dari sorgalah, saudara, kita menantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, saudara, jangan takut, jangan gelisah, sebab aku pergi ke sorga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Kalau tidak demikian, tentulah aku menyatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau aku sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Orang Kristen tidak lagi warga dunia ini, saudaraku yang kekasih. Ya, orang Kristen, saudara dan saya sudah menjadi warga asing di dunia ini, saudara. Sudah menjadi pendatang. Roma 8 ayat 22 mengatakan demikian, saudara. Ya, dalam kehidupan kita dan nilai-nilai arah tujuan kita, saudara, adalah sorga. Kita telah dilahirkan baru. Sorga menjadi milik kita, saudara. Nama kita telah tertulis di sorga, di kitab kehidupan, saudara. Ya, dan kita akan menerima warisan sorga, saudara. Warisan kita juga tersimpan juga di sorga, di mana ngengat karat tidak dapat mengambilnya. Apakah itu, saudara? Ya, simpanan-simpanan kita saat ini, bank kita saat ini sorga. Perbuatan-perbuatan kita pada saat ini yang kita lakukan, saudara, itu tersimpan di sorga. Dan kita menanti-nantikan juru selamat dari sorga. Kita pun akan dibawa ke sorga. Nah, puji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, tidak usah pusing, tidak usah repot dengan perkara-perkara dunia ini. Tidak usah kita sibuk mengumpulkan harta dalam dunia ini. Simpanlah hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak ada, saudara. Pencuri pun tidak ada, saudara. Untuk soal-soal kehidupan kita dalam dunia ini, Paulus berkata, ada makan, minum, dan pakai, cukuplah. Sampai pada saat ini kita masih makan. BBM naik pun, saudaraku yang kekasih, kalau kita masih bisa beli, tidak usah kita pusing, saudara. Tidak usah kita demo-demo. Demo-demo pun, saudara, nggak akan turun lagi. Kita bersyukur saja kepada Tuhan. Berkati saja usahamu, saudara. Doakan pagi ini nanti tumpang tangani. Berkati usahaku ini, Tuhan. Suamiku akan berangkat bekerja, berkati pekerjaannya, Tuhan. Berkati anak-anakku ini, Tuhan. Ku percaya kepadamu, ya Tuhan. Berkat-Mu luar biasa. Berkat-Mu tercurah, melimpah di hidupku. Berkat Tuhan melimpah. Kuasa Tuhan melimpah. Nah, saudara yang kekasih, ya, kita adalah warga kerajaan sorga. Ya, ke sorga doa kita dinaikkan, saudara. Warisan kita di sorga, doa kita juga dinaikkan ke sorga, saudara. Harapan kita ditujukan, sahabat-sahabat kita banyak di sorga. Pendahulu-pendahulu kita sudah di sorga, saudara. Dan tidak lama lagi pun saya dan saudara, kita akan ke sorga. Jadi sorga adalah tujuan kita, kewarganegaraan kita adalah warga sorga. Puji Tuhan, saudara. Marilah kita terus, saudara kekasih, bergairah menantikannya. Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Katakan, saya adalah warga sorga. Tujuan saya ke sorga, doa saya ke sorga, Bapa saya di sorga, teman-teman saya di sorga. Tuhan sudah menyediakan tempatku di sorga. Nah, arahkan tujuan kita ke sana. Sehingga di dunia ini, saudara, kita bergairah terus. Kenapa, saudara? Tidak lama kita di sini. Kita akan kembali ke tempat kita, sorga. Selagi kita masih ada di sini, kita punya kesempatan, saudara. Umur manusia hidup hanya 70 tahun. Umur saya sekarang sudah 50 tahun. Saudara, tinggal 20 tahun lagi. Lebih daripada itu anugerah, kata Tuhan. Oke, saya mintalah 80 tahun, 90 tahun, saudara. Ayo yang 30 tahun lagi, saudara, bergairah, berlari-lari, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Di sorga tidak ada lagi nanti perjuangan. Di dunia kita masih berjuang. Wah, kerjakan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, kita tahu tujuan kita, kita tahu tempat kita, dan ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Di dalam kesempatan ini, mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan supaya hidup kita, dan itu adalah
Invest kita di sorga. Apa yang kita kerjakan pada saat ini, itu sampai ke sorga. Upahnya dicatat oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kiranya ini memberkati kita di pagi hari ini. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat renungan pagi yang kami terima di pagi hari ini, Tuhan. Inilah menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik, Tuhan yang setia, yang menolong kami. Pagi hari ini, Tuhan, hidupkan firman ini dalam hati kami. Tujuan kami bukan dunia ini. Tuhan kami adalah Yesus. Tuhan kami bukan perut kami. Injil itu kami terima sebagai kebenaran yang memerdekakan kami ya Tuhan. Kami tidak memutarbalikkan Injil Tuhan, tapi kami menghidupi Injil karena kami tahu Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Pagi ini Tuhan, hidupkan firman itu dalam hati kami, dan biarkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bahagia hidup kami, sukacita hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami berkemenangan, kami bersukacita Tuhan. Tidak ada penyakit yang dapat mengalahkan kami. Tidak ada kegagalan, yang ada keberhasilan, yang ada sukacita, yang ada berkat. Kami adalah warga sorga. Biarlah kami meningkatkan pengenalan kami akan Tuhan. Kami melanjutkan pelayanan kami dalam Tuhan. Bahkan kami juga meningkatkan sukacita kami, semangat kami untuk melayani, untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu, atas berkat-Mu bagi kami, untuk kami bisa menaikkan doa kami di hadapan-Mu dan menaikkan penyembahan kami. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut berdoa di pagi hari ini secara langsung. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan limpah bagi mereka. Tiap-tiap pagi kami kiranya bertekun di dalam Tuhan. Dan jadikan doa pagi ini, kami ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok Tuhan. Mereka yang bisa membukanya, mereka diberkati oleh Tuhan. Disembuhkanlah yang sakit, dikuatkan yang lemah. Tuhan memberkati setiap doa-doa umat-Mu yang berdoa, yang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Pulihkanlah setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bawalah mereka lebih dekat kepada Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir limpah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini adalah doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami naikkan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudaraku. Selamat pagi bagi kita. Selamat beraktivitas. Dan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.